airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun Pagi semuanya. Pagi hai kawan-kawanku, sambut pagi. Kasih Tuhan Allahku atas umurmu yang baik padaku. Baik, terima kasih. Silakan kita buka kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Untuk itu, saya persilakan Hati kita untuk berdoa atas nama Bapa bersama dan Bapa, Putra. Putra, Bapa di surga, kami mengucapkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum kita lanjut, saya mencek kehadiran Kak Ade Diana Karisa, Maria Viola, Yosefa Devita. Kalian telah mengikuti pelajaran kali lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kali lalu? Tanya, lebih jelas lagi. Yesus memanggil orang berdosa. Ya. Kira-kira siapa yang masih ingat tokoh kitab suci yang dibicarakan dalam materi itu? Atris? Siapa? Sakeus. Terus, siapakah Sakeus itu? Reza? Seorang pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Tepuk salut untuk lanjut. Kira apa tugas dari Sakeus? Dia tadi pemungut cukai. Bagaimana dia menjalani tugasnya? Menagih pajak. Ya, menagih Pajak. Bagaimanakah cara dia menagih pajak? Cara dia menagih pajak itu apa? Au? Meminta uang 4 kali. Meminta pajak atau uang 4 kali Lipat. Salut untuk Au. Kalau dalam teks kitab suci, kalau kita berbuat salah disebut apa? Berdosa. Maka kita sama seperti Sakeus. Sakeus adalah sama seperti kita, orang berdosa. Dosanya tadi adalah dia meminta pajak lebih dari yang telah ditentukan. Apakah kita sadar bahwa kita orang berdosa? Sadar. Ya, kalau begitu, ya, untuk memahami bahwa kita adalah orang berdosa, mari kita mengikuti pelajaran berikut dengan materi Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Baik. Tujuan yang mau dicapai dari pelajaran ini adalah mampu menjelaskan makna wafat Yesus yang digambarkan dalam teks kitab suci sebentar, ya, yang akan kita bacakan. Lalu mampu menjelaskan makna kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus bagi hidup kita. Nah, 3 indikator yang mau kita capai dari materi tentang Yesus menderita, tentang pahlawan Teuku Umar. Untuk itu, saya persilakan Fanya membaca kisah pahlawan Teuku Umar. Sinopsis pahlawan Teuku Umar. Teuku Umar bertempat tinggal di Maluboh, bagian baratnya. Teuku Umar semakin cinta pada tanah airnya. Jenderal Van Houtos pada bulan Februari 1890. Setelah baca kisah tentang Teuku Umar, maka ibu akan memberikan kalian tugas, ya, tugas dalam kelompok. Susunlah 3 buah pertanyaan dari cerita tentang kisah sinopsis pahlawan. 3 kelompok yang dibagi untuk maju. Silakan dengan kelompok 3. Pertanyaan nomor 1. Apa arti pahlawan? Ya, siapa yang tahu? Afdal. Seseorang yang pemberani. Seseorang yang pemberani. Kita beri jempol kepada para penjasa, orang yang telah berjasa. Beri jempol kepada Mereh. Daya juangnya yang kuat untuk mempertahankan kebenaran. Siapa lagi yang lain? Mungkin ada? Ya, Anjero. Seperti negara Indonesia tetap jaya, merdeka, ya. Matiraga, ikut pertanyaan kelompok 1. Siapa nama pahlawan? Kawan dalam kisah tadi semua jawab? Pertanyaan ketiga. Mengapa pahlawan mau melakukan perjuangan? Iya, mari kita memberikan tepuk salut untuk Mereh. Salut. Peringati Hari Pahlawan, ada teman yang menjawab benar, ada teman yang menjawab salah. Jadi memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November tiap tahun. Sekarang
bagaimana situasi hidup yang dialami oleh para pahlawan. Bahwa masyarakat mengalami penindasan, ketidakadilan, dan penindasan. Baik, sesuai dengan kemampuannya, mereka Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjara, beri bantuan dari pemerintah untuk orang-orang tertentu. Padahal itu mereka mau supaya perhatian pemerintah itu merata ke segala pelosok tanah air. Lalu yang kedua, para pahlawan tidak mati sia-sia. Mereka tetapi apa? Jasanya, perjuangannya tetap kita kenang selalu. Seorang pahlawan, membantu sesama, menolong teman, dan lain-lain. Baik, kita ikuti materi yang berikut. Menghubungkan kehidupan teks kitab suci. Teks pertama, Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Dan teks kedua ayat 27 ayat 1 sampai 66 dan teks ketiga ayat 1 sampai 9. Baik. Baik, anak-anak sekalian, kamu telah mendengarkan bagikan kepada 3 kelompok beberapa pertanyaan untuk kamu kerjakan 5 nomor ya. Nah, kelompok kalau sudah, maka saya minta kalian jawaban dari hasil kerja kalian. Nomor 1. Bagaimana proses penangkapan dan pengadilan Yesus? Mula dari saat berdoa di bait Allah, lalu Yesus dibawakan karena dipaksa. Pilatus terima di mana? Nomor kelompok 3. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan dibawa kepada Jawabannya hampir sama, bahwa Yesus ditangkap oleh para algojo di bait Allah. Lalu dilaporkan untuk diminta keterangan dan diberi hukuman hingga akhirnya Yesus memanggul salib dan mati di kayu salib. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2 pertanyaan tadi, apa alasan para pemimpin agama Yahudi menangkap Yesus? Karena menghujat Allah. Kelompok 3. Alasannya Yesus menolak segala ketidakadilan. Ya, tapi Yesus tidak pernah menghujat Allah. Hanya Yesus mau menegakkan ketidakadilan. Ya, karena anak sekalian, setelah kamu menjawab pertanyaan tadi, maka kesimpulan dari sekian atau dari materi tentang Yesus menderita, sengsara, dan wafat, mulai dari cerita pahlawan sampai dengan Yesus, bacaan kitab suci, kita lihat di dalam Yesus menentang segala ketidakadilan dan segala kebobrokan di masyarakatnya. Yesus yang baik sepakat untuk membunuh Yesus. Kan disiksa, dipaksa, memanggul salib hingga akhirnya mati di kayu salib. Kebangkitan Yesus berarti menolak kutukan Allah. Itu berarti segala ucapan dan tindakan Yesus dibenarkan oleh Allah. Yesus wafat untuk menyelamatkan manusia, maka dengan kebangkitan hal ini dibenarkan oleh Allah. Ya, itulah inti dari materi yang saya sudah ajarkan pada materi tentang Yesus menderita, wafat, dan bangkit lagi. Ya, baik anak-anak sekalian, Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas atau soal evaluasi. Ya, ada 5 nomor ini. Kalian sudah terima soalnya? Sudah terima? Sekarang kalian boleh kerja tugasnya sampai selesai. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dengan demikian penjelasan materi tentang Yesus wafat dan bangkit pada hari ini sudah selesai. Ibu harapkan supaya kita bisa mengambil makna dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Untuk itu, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa atas nama Bapa, Putra, dan